dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, makasih banget masih bersama kami di Gaspol Sahur. Ya, Pak Ustadz silakan bisa dijawab pertanyaannya terkait tadi tentang pembagian antara peranan dari istri dan suami. Tapi kondisinya peranan dari pihak istri lebih berperan, lebih dominan. Silakan Pak Ustadz. Ibu, kalau sudah punya anak, maka mendidiknya adalah kewajiban bersama. Ya, tidak boleh dikatakan saya yang mendidik saja, kamu yang cari nafkah. Tidak, itu namanya kewajiban bersama. Yang ada adalah pembagian tugas. Kalau ibu bapak saya meskipun tidak sekolah yang tinggi-tinggi, itu saya lihat ada pembagiannya. Waktu saya kecil, sekolah, kuliah, itu saya lihat, apalagi waktu masih tinggal serumah sama ibu bapak saya, kalau urusan sholat, mengaji, adab, itu mamaku yang paling sakang. Mama saya yang paling tegas. Ya, kalau urusan belajar, sekolah, keterampilan, itu bapak saya. Malam, itu sudah ada di meja bapakku untuk belajar. Waktu itu kita masih pakai lampu semperong. Dulu waktu masih pakai lampu Pak Janangan, teplok, kemudian semperong, lampu gas, ibu-ibu kita dengar di rumah kalau pulang ke masjid mengaji sama anaknya. Ya toh? Pulang ke dari masjid, salawatan sama anaknya. Sekalinya masuk listrik, pulang ke masjid apa didengar? Ibu-ibu nyanyi bareng karaoke. Mulai itu bergeser. Yang tadinya dengar-dengar mengaji baca Yasin, apa sekarang sinetron. Salahkah? Tidak. Kalau lebih banyak kita tinggalkan kehidupan akhirat daripada lebih banyak sibuk dengan urusan dunia, maka merugilah kita nanti di akhirat. Ya. Nah, sekarang soal mendidik anak, jawaban pertama Ibu, tidak boleh dikatakan ini yang mendidik, ini yang cari nafkah. Yang ada sama-sama mendidiknya. Supaya apa? Supaya kita punya tanggung jawab bersama. Tetapi porsi lebih banyak kepada perempuan daripada kepada lelaki. Lebih banyak kepada ibunya daripada kepada suaminya. Kenapa? Karena ibu yang tinggal di rumah, suami yang cari nafkah. Nah, muncul pertanyaan kedua. Bagaimana kalau kami juga yang cari nafkah? Suami tinggal di rumah. Ada kan yang begitu Bu? Ada? Nah, dalam berumah tangga itu Bu, masing-masing Allah kasih hadiah. Allah kasih pahala, ladang amal namanya. Kalau ibu menjalankan fungsinya sebagai istri dengan sebaik-baiknya, maka ibu dapat misalnya dimisal saja dapat pahala 5. Kalau suami menjalankan tugasnya sebagai suami dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka pahalanya juga 5. Tapi karena suami tidak menjalankan tugasnya, istri yang ambil alih, maka suami tidak dapat apa-apa, ibu dapat berapa? 10. Berapa Ibu? 10. Berapa? 10. Maka kalau supaya ibu ikhlas dan tidak sakit hati lihat suami yang malas, bilang saja dalam hati, alhamdulillah kamu dapat 0, saya dapat 10. Ya. Ya. Tapi pasti dongkol, pasti. Itu manusiawi. Maka karena hati yang membolak-balikkan adalah Allah, maka kita minta kepada Allah, ya Allah pelihara hatiku supaya saya tidak dongkol. Ya Allah pelihara hatiku supaya saya tidak pembenci. Ya Allah pelihara hatiku supaya saya ikhlas menerima suamiku ini. Dialah jelek, dialah malas, dia tidak sholat ya Allah. Tapi mau dia apa ini kau kasih ya Allah. Kenapa suamiku ini jelek ya Allah. Seolah-olah bisikku karena kau juga jelek Ibu. Ya Bu ya. Ya. Jadi mendidik anak jadikan amal. Saya masih ingat ibu saya dulu. Kalau ditanya sama tetangga, banyak anaknya? Ikan anak tadi. Alhamdulillah. Karena tidak banyak hartanya suamiku, maka anakku saya kasih banyak. Mudah-mudahan anakku yang banyak ini nanti
yang bisa membahagiakan saya di usia tuaku. Dan alhamdulillah karena didik. Makanya ibu, kalau suamimu kurang ajar, suaminya ibu peselingkuh, suaminya ibu ini macam-macam, ibu jangan putus asa. Anak didik baik-baik. Dan itu biasanya anak tergantung dia yang mana yang ngurus ki. Beda-beda juga transfernya itu biasa. Ya toh? Tapi betapa sialnya kita, sudah ada cucu tak, masih kita yang nafkahi ke rumah tangganya. Padahal mestinya ketika usia sudah tua, anak sudah pada kerja dan sudah anak ada cucu, mestinya kita sudah tidak pikir itu sembako. Mestinya sudah kita tidak pikir itu pembayar listrik, mestinya saatnya anak. Tapi karena ibu waktu dulu anaknya muda tidak dididik dengan baik, akhirnya seperti itulah. Kadangkala jauh panggang dari api. Ya, ada lagi? Terima kasih Ustaz. Sekarang kita buka pertanyaan kedua. Boleh angkat tangan yang mau bertanya? Ya, Ibu silakan. Ya, yang di silakan belakang. Ibu. Silakan Ibu. Masih ada hadiahnya? Masih ada Pak Ustaz, masih ada. Nanti saya ambil. Ya. Nanti saya ambil. Masih ada hadiah untuk yang bertanya. Silakan, maaf. Boleh di sini? Maaf. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivit Yuairia dari Majelis Taklim Muslimat Kecamatan Tamalanrea. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana kalau kita ketika bertengkar dengan suami atau suami istri, caranya supaya sebisa mungkin tidak diketahui oleh anak-anak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah ibu bertanya, maka sebelum saya jawab, saya kasih juga hadiah. Hadiahnya Mika kembang dari gajah duduk. Gajah yang kerjanya duduk terus. Terima kasih banyak Ibu. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Tahan dulu Pak Ustaz, tahan sejenak. Karena iklan banyak sekali di belakang. Kita jawab nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.